Welcome to Berkah Family My Channel. Halo Sobat YouTube semua, selamat malam, selamat beristirahat tentunya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang khasiat dan manfaat tumbuhan putri malu. Oke teman-teman, sebelum membahas tentang tumbuhan ini, kami mohon untuk jangan lupa, khususnya buat pemula, agar untuk di subscribe, like, dan komen agar video ini bisa berkembang dan bisa melanjutkan tutorial-tutorial selanjutnya, agar silaturahmi di antara kita selalu terjaga. Oke, langsung aja teman-teman, kita membahas tentang kesehatan dan khasiat dari tumbuhan ini. Tak ada yang menyangka ternyata tumbuhan liar ini memiliki manfaat dan khasiat yang luar biasa bagi kesehatan manusia. Putri malu yang memiliki nama Latin Mimosa pudica ini ternyata memiliki sifat antibakteri, antidepresan, antivenom, afrodisiak, anti asma, anti konvulsan, dan anti kesuburan. Dr. Gopi Krishna Medikera dari Mafkur mengungkapkan tumbuhan ini juga punya sifat emetik, tonik, dan obat penenang, serta kaya akan alkaloid, asam amino, non-protein, mimosin, sterol, tanin, terpenoid, serta asam lemak. Mengutip dari situs Wikipedia, tanaman putri malu pada umumnya mempunyai ciri khas, yakni memiliki kemampuan dalam melakukan gerak seismonasti, tigmonasti, yaitu jika daun tanaman putri malu disentuh, maka daun akan mengatupkan anak-anak daunnya. Gerakan menguncup tanaman putri malu ini disebut-sebut berfungsi untuk melindungi diri dari serangan hewan herbivora pemakan tumbuhan. Selain itu, ciri-ciri lain tanaman putri malu dikenal dari batangnya yang berwarna merah, dan jika sudah tua, batangnya akan berubah warna menjadi warna hijau. Dilansir dari Health Benefits Time, kata mimosa berasal dari kata Yunani mimikos yang berarti meniru atau palsu, melalui kata Latin mimus dan sufiks osa yang berarti melimpah. Nama pudica spesifik berasal dari kata Latin yang berarti sederhana. Tumbuhan sensitif punya manfaat kesehatan yang bisa diandalkan. Cara pengobatannya bisa direndam di dalam air, kemudian diminum, atau bisa juga dibuat jus dan dibuat pasta dengan campuran bahan lainnya. Berikut ini manfaat tanaman putri malu untuk kesehatan. Yang pertama, menyembuhkan luka penderita diabetes. Tumbuhan putri malu bisa digunakan untuk menyembuhkan luka pada penderita diabetes berdasarkan dari penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang.
Dalam penelitian tersebut didapati jika dalam akar tanaman putri malu dapat dalam bentuk ekstrak kloroform bisa digunakan untuk menyembuhkan luka yang dialami penderita diabetes. Populer gadis ini 6 kali menikmati secara rutin. Dan untuk nomor 2, menyembuhkan batuk. Tanaman putri malu juga bisa dikonsumsi sebagai solusi batuk, khususnya batuk yang disertai dengan dahak. Untuk membuat ramuan menyembuhkan batuk, Anda bisa merebus 10 hingga 15 gram daun putri malu dengan air secukupnya sampai mendidih, dan setelah dingin bisa diminumnya. Selain menyembuhkan batuk, tanaman ini juga ampuh digunakan untuk menyembuhkan masalah pernapasan lainnya seperti pilek serta penyakit pernapasan atas lainnya. Untuk yang nomor 3, yaitu bisa mengobati luka. Dari sebuah penelitian juga membuktikan jika akar dari tanaman putri malu sangat baik digunakan untuk membantu mempercepat proses penyembuhan luka lebih cepat. Hal ini dikarenakan dalam akar putri malu mengandung fenol yang berfungsi untuk membunuh bakteri penyebab infeksi pada kulit. Bahkan dalam sebuah situs luar negeri juga dikatakan jika tanaman ini juga berguna untuk pertolongan pertama luka bakar. Dan untuk yang nomor 4, yaitu mengobati hepatitis. Manfaat berikutnya dari tanaman putri malu adalah bisa digunakan untuk mencegah dan mengobati hepatitis. Mengonsumsi air rebusan putri malu ini bisa meredakan penyakit hepatitis sekaligus meminimalisir gejala peradangan pada organ hati yang terjadi karena serangan virus hepatitis tersebut. Dan untuk yang nomor 5, menjaga kesehatan hati. Dari sebuah penelitian juga dibuktikan jika keracunan pada juga bisa diatasi dengan memanfaatkan tanaman putri malu, sebab kandungan ekstrak putri malu ini bisa membantu mengeluarkan racun dalam tubuh sehingga organ hati bisa terfungsi terlindungi dari racun berbahaya. Dan untuk yang nomor 6, mengatasi insomnia. Untuk Anda yang mengalami gangguan susah tidur atau lebih dikenal dengan istilah insomnia, tentunya akan terdampak buruk bagi kesehatan. Kandungan dalam putri malu juga dikatakan bisa mengatasi masalah tidur tersebut dengan cara merebus 50 gram putri malu secukupnya dan diminum malam hari sebelum pergi tidur. Dan untuk yang nomor 7, menghentikan pendarahan dan infeksi tentunya. Ekstrak bubuk tanaman putri malu juga berguna untuk kesehatan kulit karena kandungan senyawa tanin dan juga sumber antioksidan yang sangat penting untuk menghentikan pendarahan dan juga menurunkan risiko infeksi serta membantu dalam proses pembentukan jaringan kulit yang lebih sehat. Untuk nomor 8, mengatasi demam. Untuk Anda yang menderita demam dan sakit kepala juga bisa memanfaatkan daun putri malu sebab memiliki khasiat untuk menurunkan demam dan mengurangi gejala yang ditimbulkan seperti sakit kepala.
menggigil dan juga keringat dingin. Kandungan dalam putri malu ini ampuh untuk mengontrol suhu tubuh agar bisa selalu normal sehingga demam dan panas bisa diturunkan dan terjadi kembali. Dan untuk nomor 9, mengencerkan dahak. Bagian daun tanaman putri malu ini juga ampuh digunakan untuk mengencerkan dahak di tenggorokan. Dengan mengonsumsi air rebusan daun ini, maka dahak akan lebih encer sehingga nantinya akan lebih mudah untuk dikeluarkan. Dan untuk yang nomor 10, melancarkan saluran kemih. Air rebusan tanaman putri malu juga bisa Anda manfaatkan sebagai pelancar saluran kemih, sebab kandungan dalam daun ini memiliki sifat antibakteri sehingga tubuh bisa terhindar dari serangan bakteri serta kuman. Dan untuk nomor 11 adalah menangkal bisa ular. Tidak hanya mengandung sifat antibakteri, antiinflamasi, serta manfaat antioksidan, namun tanaman ini juga memiliki sifat anti bisa sehingga bisa dimanfaatkan untuk menyangkal racun dari ular berbisa seperti kobra. Akar dari tanaman putri malu yang sangat dikeringkan dan direbus membuktikan jika ekstrak tersebut terbilang efektif untuk menghambat racun dari bisa ular tersebut. Namun sebaiknya tetap dilakukan oleh pakar agar dosis yang digunakan bisa tepat. Dan untuk yang nomor 12, pencegahan disentri. Dari sebuah penelitian di salah satu universitas di Indonesia juga dibuktikan jika ekstrak tanaman putri malu memiliki kandungan antibakteri yang bagus untuk menangkal pertumbuhan dan perkembangan bakteri, yakni bakteri Shigella dysenteriae, yakni bakteri penyebab disentri. Dan untuk yang nomor 13, menyembuhkan rematik. Tidak hanya ada banyak manfaat daun sukun untuk asam urat dan rematik, namun putri malu juga bisa digunakan untuk mengatasi masalah pada sendi tersebut. Rematik adalah salah satu masalah peradangan yang terjadi di area persendian karena antinium dalam tubuh yang rendah. Dari hasil penelitian terbukti jika tanaman putri malu ampuh digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan nyeri yang terjadi pada penderita rematik. Caranya adalah dengan merendam tanaman putri malu pada arak putih selama 2 minggu, lalu gunakan tanaman putri malu yang sudah direndam tersebut untuk dikompres bagian tubuh yang sakit. Dan yang untuk nomor 14, menjaga kesehatan gigi dan gusi. Sejak zaman dulu, cabang dari tanaman ini sudah digunakan untuk membersihkan gigi sekaligus menghilangkan bau tidak sedap, mengurangi plak, mengatasi gingivitis, memutihkan gigi, dan juga periodontitis. Selain itu, dalam tanaman ini juga bisa menghambat pertumbuhan bakteri periodontitis seperti Actinobacillus actinomycetemomitans, Capnoidophaga, dan juga Treponema denticola.
Oke, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan tentang khasiat dan manfaat putri malu. Semoga manfaat dari khasiat putri malu ini bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Apabila pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan bila perlu di share agar teman-teman di luar sana bisa tahu tentang khasiat-khasiat putri malu ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga tetap sehat dan selalu sehat, karena solusi sehat itu mahal. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Semangat untuk teman-teman yang di luar sana, tetap fokus menjaga kesehatan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu.